Perkenalkan, nama saya Lydia Hadia Dinas, biasa dipanggil Heldi. Saya kelas 11. Dari jurusan multimedia terdapat 2 ruang RPS. Yang pertama ada lab komputer untuk kami praktik, dan yang kedua ruang studio untuk kami buat konten-konten YouTube. Baik Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Sebagai salah satu sekolah kejuruan di Kabupaten Manggarai, SMK Santo Aloysius membina dan mendorong sumber daya kaum muda Manggarai untuk berwirausaha. Bagaimana harapan Ibu sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Manggarai untuk lulusan dari SMK Santo Aloysius? Ya, baik, terima kasih banyak Nona Heldi ya. Iya. Nona Heldi ya. Kami berharap bahwa dari kami Dekranasda, begitu juga dengan Pak Bupati, kami berharap bahwa akan bertumbuh UKM ya, atau UMKM khusus yang anak-anak milenial, gitu ya. Kenapa? Karena memang zaman hari ini lapangan kerja makin terbatas. Tetapi sebenarnya pekerjaan tidak terbatas, iya. Ya kan? Apalagi kalau bilang saat ini kan high tech ya. Jadi pekerjaan itu banyak yang bisa dilakukan dari rumah. Contoh macam Noel Dini, cewek ya, iya. Gitu ya. Pada saat nanti Anda bekerja, misalnya karirnya sudah bagus, biasanya tantangan untuk perempuan itu dia akan dihadapkan dengan pilihan karir atau rumah tangga. Karir. Nah, karir. Iya. Nanti kalau udah jadi mama bingung. Pegang omongan saya, ya. Nah, sekarang tawaran-tawaran itu saya berharap bahwa nanti untuk multimedia ini ya, mempelajari pekerjaan platform digital. Itu ada 9 jenis pekerjaan. Saya tidak bisa sebutkan dulu satu persatu. Berarti saya sempat baca 9 jenis pekerjaan yang bisa dipelajari oleh semua kalangan. Baik oleh orang tua, anak muda, remaja, anak-anak pun bisa dipelajari. Dan itu bisa dikerjakan dari rumah saja. Kalau saya lihat itu gajinya itu income itu paling rendah 400 sampai 450 ribu per jam untuk pekerjaan ini. Jadi harapan kami dengan keberadaan SMK Santo Aloysius, dengan keberadaan ruang kelas yang multimedia, terus sudah ada studio untuk pembuatan konten gitu ya. Iya. Nah, ini anak-anak muda bisa punya usaha sendiri, bisa kerja dari rumah. Nah, sekarang ini kan trennya begini, anak-anak muda suka bekerja tapi yang sambil having fun. Benar nggak ya? Sambil happy gitu ya. Nah, ini cocok nih gitu ya. Jadi sambil jalan-jalan kita temukan satu ide di sana, kita buat kontennya masuk YouTube, jadilah. Yang paling penting dipelajari itu adalah begini. Ketika kita mau berbisnis, terutama berkaitan dengan multimedia ya, terutama berkaitan dengan platform digital, yang paling penting kita juga belajar itu basic ilmu tentang usaha, ya, ilmu usaha basicnya, supaya kita tahu ya. Jadi contoh misalnya, bagaimana sih kita mengelola sebuah pekerjaan, ya, bagaimana kita mengatur waktu. Seperti itu. Jadi tidak hanya kita belajar tentang keterampilan di sini, tetapi kita juga belajar itu bagaimana menjadi seorang wirausaha, bagaimana menjadi seorang pebisnis. Karena itu ada banyak ilmu yang harus dipelajari. Contoh misalnya juga etika bisnis. Ini kadang-kadang orang lupa nih, etika bisnis. Ya, kalau saya juga pengusaha ya, saya termasuk pengusaha yang sangat menghargai etika bisnis. Karena itu dia akan long life kerja kita. Harapan kami mudah-mudahan UMKM bisa banyak terbentuk, wirausahawan muda bisa banyak terbentuk dari Santo Aloysius. Tentu saja dengan melalui sebuah proses, ya, karena bekerja untuk dari sisi yang punya keterampilan itu kan juga tidak mudah, ya. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan berikut. Sekolah kejuruan merupakan solusi pemerintah untuk menekan angka pengangguran yang semakin meningkat dan menerapkan kurikulum yang sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri. Menurut Ibu, seberapa besar peluang SMK Santo Aloysius dalam 3 jurusan, otomotif, pengelasan, dan multimedia, dapat menekan angka pengangguran di Kabupaten Manggarai? Ya, kita berharap bahwa output ya, tadi Bro bilang, saya diberitahu ada 600-an siswa ya. Ya. Nah, jadi ini mungkin sebentar pas di kelas saya akan jelaskan secara terinci. Jadi saya berharap bahwa nanti SMK Santo Aloysius punya database yang bagus. Artinya ketika anak-anak lulus, setelah itu mereka mengerjakan apa? Seperti ya. Harapannya sih dari 600 yang sekolah di sini ataupun yang akan bertambah ya semua punya pekerjaan. Jangan ada yang menganggur. Ya, kalau bekerja dengan orang oke, tapi mudah-mudahan karena sudah punya keterampilan tidak hanya bekerja dengan orang, tapi juga bisa punya pekerjaan sendiri, ya. Bisa saya tadi menyarankan jangan bekerja sendiri.
Karena pekerjaan kalian tidak bisa dikerjakan sendiri. Pekerjaan kalian itu harus berkelompok, ya. Nah, sehingga kalau mau dapat support, misalnya ya, support dari siapapun. Karena sekarang lembaga-lembaga support untuk anak-anak muda itu banyak sekali. Iya. Bukan hanya pemerintah, dari luar juga banyak, ya. Jadi kalau mau dapat support kita memang harus berkelompok. Jarang sekali support itu pribadi. Yang ada itu berkelompok, ya. Dan bisnis hari ini tuh bisnis kolaborasi. Ya, harapannya ini dengan keberadaan SMAK Santo Aloysius, ya, betul-betul kita akan menekan angka pengangguran, ya. Tentu saja untuk mengukur ini kita butuh data. Ya, apakah yang angkatan sebelumnya itu betul-betul mereka setelah keluar dari sini, setelah lulus betul-betul bekerja atau tidak. Terus apakah dia masih bekerja di bidang yang dia pelajari? Nah, itu juga penting, ya. Iya. Jangan sampai dia sekolah mesin, ternyata dia jadi chef. Iya. Misalnya, bahwa itu adalah suatu pilihan dan terbuka dan tidak mengikat, iya benar, ya. Itu tidak masalah sebenarnya, ya. Seperti itu. Jadi harapannya memang bisa betul-betul menekan angka pengangguran. Dan kalau output kita bagus, tadi sudah diskusi juga dengan Bruder dan teman-teman guru, ya. Kalau output kita bagus, coba kita punya satu unit usaha, sehingga di situ anak-anak betul dilatih untuk memang berproduksi. Jadi sebelum dia dilempar ke dunia luas ini, tapi ada satu media lagi suatu unit usaha yang melatih anak-anak kita itu betul-betul bekerja, ya, bekerja dan menghasilkan seperti itu, ya. Jadi kalau bicara soal bisnis ini ada banyak tahapan pembelajarannya, ya. Jadi keterampilan sudah dipelajari, tapi manajemen bisnis, perencanaan bisnis, ya, etika bisnis itu harus dipelajari. Peluang-peluang, tren-tren, kebutuhan pasar, segmen pasar. Jadi itu ada place utility, time utility, ya, form utility, itu harus dipelajari semua. Jadi anak-anak kita paham, gitu ya. Baik Bu, menurut Ibu Meldi, peluang kerjasama apa yang dapat dibangun antara SMK Santo Aloysius dengan pemerintah Kabupaten Manggarai untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme siswa-siswi di SMK Santo Aloysius? Ya, kalau tadi dari hasil perjalanan ini sebenarnya banyak ya kerjasamanya, ya. Tadi saya sudah sarankan itu, jadi pada saat pembelajaran, makanya tadi saya minta ada satu unit usaha lagi. Jadi setelah anak-anak menyelesaikan program pembelajarannya, dia memang bekerja, sehingga kita punya seperti buklet itu apa yang kita hasilkan. Jadi coba dikomunikasikan dengan pemerintah daerah. Apakah ada output dari anak-anak kita yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah? Jadi kita tidak hanya menanti supaya pemerintah bantu ini, tidak, no, tapi take and give, ya. Kamu beri apa, pemerintah dapat apa, dan akhirnya pemerintah harus beri apa. Karena sekarang modelnya seperti itu. Pemimpin kita di pusat juga seperti itu. Jadi kita tidak bisa minta bulat utuh 100% dari pemerintah, tidak. Tapi kami sudah punya ini. Jadi supportnya apa selanjutnya, seperti itu, ya. Jadi untuk untuk kerjasama antara pemerintah dan SMK Santo Aloysius, saya pikir ada banyak peluang di sana. Dan ini memang harus dipelajari ke depannya. Sehingga anak-anak kita yang sekolah di sini dia tahu, ternyata sekolah saya ini tepat. Karena yang paling penting sekarang buat anak-anak muda itu adalah kita yang lembaga sekolah ini, ya, itu harus memastikan bahwa mereka yakin dengan dirinya sendiri. Mereka yakin bahwa mereka bersekolah di tempat yang tepat, ya. Paling kurangnya Santo Aloysius itu apa? Publikasi. Itu saja yang masih kurang tadi, ya. Oke, itu kira-kira jawaban saya. Baik, untuk yang terakhir, mungkin Ibu Meldi bisa memberikan kesan dan pesan untuk siswa-siswi yang sedang menonton ini. Oh ditonton. Iya. Ya. Baik. Yang pertama dari saya terima kasih sekali untuk SMAK Santo Aloysius, untuk Bruder dan teman-teman, karena ternyata ini Santo Aloysius ini luar biasa, ya. Tadi saya lihat semua sarana dan prasarana, saya lihat semua anak-anaknya, guru-gurunya tadi, dan menurut saya ini luar biasa, ya. Jadi saya sempat mewawancara teman-teman kalian, dan teman-teman kalian itu bisa menjelaskan banyak hal dengan baik ke saya, dan harapan saya bahwa kalian betul-betul akan menjadi manusia yang tangguh dulu, ya, penting. Apalagi Anda belajar keterampilan. Kalau Anda belajar keterampilan, ada dua pilihan pekerjaan, bisa bekerja dengan orang atau bisa berbisnis sendiri. Nah, ini harus dipelajari, ya. Jadi kalau misalnya selesai program pembelajaran dari rumah, perlu juga berorganisasi di luar untuk melatih mental, membentuk karakter, melatih kepribadian, ya. Salah satu yang sekarang saya minta kepada semua anak muda itu belajar tentang public speaking, how to communicate, bagaimana berkomunikasi dengan banyak orang. Ini penting. Jadi upgrade diri itu penting sekali. Jangan merasa puas dengan apa yang Anda miliki sekarang, ya. Karena ada banyak orang di luar sana yang
kelebihannya lebih dari kita. Di atas langit akan ada langit. Dan perubahan zaman itu detik per detik sekarang. Jadi untuk anak-anak milenial hari ini tahun 2035 anak-anak kita akan bersaing dengan 131 juta pencari kerja. Jadi ini harus dipersiapkan dengan matang. Jadi setelah lulus SMK upgrade diri lagi. Kalau bila perlu ambil kursus tambahan lagi.